Dipaksa nikah bab 25. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Hiks. Momi sakit. Tangis bocah kecil itu dengan gaya khas membuat mereka jadi pusat perhatian. Maafkan paman, Dek. Paman tidak melihat. Ucap Alvaro menunduk sejajarkan posisi pada bocah di depannya. Hiks. Momi sakit. Tangis bocah kecil dengan perkataan yang sama, tanpa memperdulikan perkataan maaf Alvaro. Deh. Wajahnya. Batin Alvaro melihat wajah bocah kecil di depannya begitu mirip dengannya. Bocah kecil yang ditabrak Alvaro adalah Kanaya. Saat tiba di mall, Kanaya berpisah dengan kakek dan nenek. Kanaya berlari mondar-mandir, pikirnya saat ini Momi sudah berada di mall, tanpa pikir panjang ia langsung berlari mencari. Hiks, paman jahat, paman buat Naya luka, ayo bawa Naya ke rumah sakit, tapi di rumah sakit milik Momi Naya kerja. Ucap Kanaya di sela tangisnya. Emangnya Momi Naya di mana? Naya kesini dengan siapa? Kenapa jalan sendiri? Tanya beruntun Alvaro, entah kenapa hatinya terasa nyaman berada di dekat bocah kecil ini. Momi Naya masih di rumah sakit, Naya sama kakek dan nenek, tapi mereka bohong katanya Momi ada di sini. Lirik Kanaya yang siap menjatuhkan air matanya. Melihat bocah kecil ini sedih, hati Alvaro ikut merasa sedih. Entah ikatan apa. Sekarang ia merasa begitu dekat dan sayang sama Kanaya. Padahal ini adalah pertemuan pertama keduanya, tapi hatinya sudah tersentuh sekali pandang malaikat kecil yang amat cantik ini. Paman tidak bisa bawa Naya ke rumah sakit. Nanti kakek dan nenek Naya khawatir gimana? Hiks. Paman jahat, paman tidak sayang sama Naya. Kenapa paman sama seperti Dedi tidak pernah ada menemani Momi, kayak kakek selalu ada untuk nenek. Di rumah sakit, Dinda cemas mendapat kabar dari papa dan mama jika Kanaya hilang. Naya, kamu di mana sayang? Kenapa membuat Momi cemas seperti ini? Ucap Dinda khawatir, matanya tak bisa menahan bendungan air lagi. Mendengar kabar ini seketika jantungnya terasa ingin copot dari tempat. Tidak menunggu lama, Dinda langsung meninggalkan rumah sakit, setelah memberi tugasnya pada Ratna. Dalam perjalanan menuju mall, tidak henti ia panjatkan doa agar Kanaya baik-baik saja dimanapun keberadaannya. Dinda menyetir mobil sudah seperti orang kesurupan. Setiap mobil yang ia rasa menghalangi jalannya langsung ia nyalip. Tanpa memperdulikan keselamatannya bisa melayang jika terus seperti ini. Tidak butuh waktu lama untuk Dinda tiba, sekarang ia sudah berada di mall, sebelum mencari Kanaya, terlebih ia menghampiri papa dan mama. Assalamualaikum, Pa, Ma. Salam Dinda seraya menyalip punggung kedua orang tua. Waalaikumsalam, jawab keduanya. Apa Kanaya sudah ketemu? Tanya Dinda berharap orang tuanya mengangguk iya. Namun apa dayanya jika respon mereka tidak sesuai harapannya. Kaki Dinda terasa lemas tak sanggup menopang lebih lama lagi. Pa, Ma, kita harus cari Naya. Jika perlu Dinda akan kerahkan anak buah Dinda untuk mencari Naya. Ucap Dinda seraya mengambil ponsel menghubungi orang suruhannya. Setelah memberi perintah pada orang suruhan,
Dinda dan kedua orang tuanya berpencar untuk mencari Kanaya agar lebih mudah ditemukan. Dinda tidak ingin terlalu mengandalkan mereka, meski mereka tidak pernah mengecewakannya dengan tugas yang selalu ia perintahkan. Tapi kali ini berbeda tugas, ini menyangkut nyawa putri kesayangan sematawayang. Kanaya bukan malaikat kecilnya saja, tapi juga separuh nafas hingga saat ini bisa bertahan hidup. Dinda tidak tahu apa yang akan terjadi, jika Kanaya tidak ada di kehidupannya, mungkin saat ini ia tidak akan sekuat yang ada di hadapan papa dan mama. Dinda mengelilingi seluruh tempat, bertanya pada orang yang berada di sini dengan menunjukkan foto Kanaya yang ada di layar ponselnya. "Permisi, apa ibu melihat anak kecil ini?" tanya Dinda dengan menunjukkan foto, namun sayang tidak ada yang melihat. Ia bahkan sudah bertanya di setiap tempat. "Kamu di mana sayang? Momi mohon jangan seperti ini, Momi tidak tahu apa yang akan terjadi dengan kehidupan Momi jika kamu tidak ada." Lirih Dinda. Tidak menyerah mencari keberadaan Kanaya, tanpa sengaja matanya menangkap sosok bocah yang sangat ia cemaskan, keberadaannya. "Kanaya," panggil Dinda. Mendengar suara Momi, Kanaya berbalik hingga Alvaro dapat melihat wajah Momi dari bocah kecil cantik ini. Deh. Kedua orang tersebut kaget dan saling pandang. Alvaro tidak percaya dengan apa yang dilihat, Dinda wanita yang membuat ia menutup rapat pintu hati, sekarang berada di depannya. Dinda memutuskan tatapannya pada Alvaro dan berlari penuh khawatir pada Kanaya. "Sayang, kamu bikin Momi cemas. Kenapa jalannya pisah sama kakek dan nenek? Dan sekarang kenapa bisa berada di sini?" tanya beruntun Dinda khawatir, tanpa sadar dirinya terus dipandang Alvaro. Hiks, sakit Mom. Tangis Kanaya mengadu seraya menunjukkan luka pada kaki karena benturan di lantai. "Astaga, kenapa bisa seperti ini? Ayo sekarang Momi obati, nanti bisa infeksi jika dibiarkan seperti ini," kata Dinda, saat ingin menggendong Kanaya. Dengan cepat Alvaro menggendongnya. "Turunkan anak saya. Saya bisa melakukan sendiri, tanpa bantuan Anda," tegas Dinda seperti bicara pada orang asing. Alvaro tidak mengindahkan perkataan Dinda, ia enggan melepaskan Kanaya dari gendongannya. Alvaro berjalan meninggalkan Dinda yang masih mematung melihat tindakannya. "Hei, turunkan Kanaya, kemana kau akan membawa putri saya?" teriak Dinda berlari kecil mengejar langkah panjang Alvaro berjalan menuju luar mall. Dan sekarang masuk pada mobil. Alvaro meletakkan Kanaya di kursi penumpang, dan mencari kotak P3K. Dinda melihat Kanaya duduk meringis kesakitan langsung masuk ke dalam mobil. "Ini obati Naya." Memberi kotak P3K. Dinda mengulur tangan menerima dan langsung mengobati putri kecilnya. Gerak-gerak kecil Dinda pada Kanaya tidak luput dari pandangan Alvaro. Wanita yang ia anggap mati sekarang berada di hadapannya, dan masih hidup memiliki putri kecil yang sangat cantik. Hal yang membuat ia bingung, kenapa wajah Kanaya begitu mirip dengannya, apa Kanaya putrinya? Itulah yang dipikirkan Alvaro sekarang. Pertanyaan itu terus memutari otaknya, entah kenapa melihat wajah Kanaya,
ia merasa sedang bercermin pada masa lalu. Sakit mom. Kanaya meringis perih, karena obat merah yang ia teteskan pada luka kecil. Tahan sayang, bentar lagi selesai, makanya lain kali hati-hati kalau sudah begini kamu yang merasa sakit dan Momi juga akan cemas. Nasihat Dinda terus mengobati Kanaya, tanpa ia sadari tatapan Alvaro begitu tajam padanya. Tatapan penuh kerinduan dan juga penyesalan, bercampur aduk menjadi satu.